Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Emaliana dari kelas Hukum Internasional F. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang subjek-subjek hukum internasional. Subjek-subjek hukum internasional ini harus mempunyai kecakapan hukum internasional utama untuk mewujudkan kepribadian hukum internasional. Kecakapan hukum ini antara lain yang pertama, mampu menuntut hak-haknya di depan pengadilan internasional. Lalu yang kedua, dapat menjadi subjek dari beberapa atau semua kewajiban yang diberikan oleh hukum internasional. Lalu yang ketiga, dapat membuat perjanjian yang sah dan mengikat dalam hukum internasional. Lalu yang keempat, menikmati imunitas dari yurisdiksi pengadilan domestik. Selanjutnya kita masuk ke dalam macam-macam subjek hukum internasional. Yang pertama ada negara. Negara merupakan subjek hukum yang paling utama, karena negara memiliki semua kecakapan hukum yang sudah tadi saya sebutkan. Suatu kesatuan dapat disebutkan sebagai negara apabila dia mempunyai beberapa karakteristik yang disebutkan dalam pasal 1 Konvensi Montevideo tahun 1933. Yang pertama, memiliki wilayah. Suatu wilayah yang pasti merupakan persyaratan mendasar adanya suatu negara, namun tidak ada persyaratan di dalam hukum internasional ini bahwa semua perbatasan itu harus sudah final dan tidak memiliki sengketa atau konflik lagi dengan negara tetangga. Yang kedua, memiliki penduduk. Persyaratan ini dimaksudkan untuk stable community. Kriteria ini merujuk pada suatu kelompok individu yang hidup atau tinggal di suatu negara tertentu. Yang ketiga, memiliki pemerintahan. Pemerintahan yang dimaksud di sini ialah pemerintahan yang berdaulat, yang mampu menguasai organ-organ pemerintahan, serta mampu memelihara ketertiban dan stabilitas dalam negeri. 4. Mempunyai kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara lain. Kemampuan ini maksudnya adalah secara yuridis, baik hukum nasional maupun internasional, bukan secara fisik. Mungkin kalau dilihat secara fisik, contohnya Jawa Tengah. Jawa Tengah ini memiliki wilayah, memiliki penduduk, serta memiliki pemerintahan yang ada di dalam syarat-syarat lainnya. Namun, dia tidak memiliki kecakapan secara yuridis karena Jawa Tengah ini masih berada di bawah kedaulatan NKRI. Subjek hukum internasional yang kedua yaitu organisasi internasional. Organisasi ini ialah organisasi yang dibentuk berdasarkan perjanjian internasional oleh dua orang atau lebih. Organisasi internasional yang diakui sebagai subjek hukum internasional harus memenuhi beberapa karakteristik, dan ada dua syarat penting yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, bahwa organisasi internasional ini dibentuk oleh suatu perjanjian internasional oleh dua negara atau lebih, apapun namanya, dan tunduk pada rezim hukum internasional. Syarat ini merupakan syarat yang sangat penting karena lewat perjanjian inilah nama, tujuan, fungsi, asas, kewenangan, sistem keanggotaan, sistem pemungutan suara, hak dan kewajiban anggota, serta organ atau struktur dari organisasi tersebut diketahui. Lalu syarat yang kedua, memiliki sekretariat tetap. Syarat ini juga merupakan syarat penting karena sekretariat ini merupakan tempat kedudukan organisasi tersebut. Nah, jika memenuhi dua syarat ini, maka organisasi internasional akan lebih mudah dalam memperoleh international personality serta international legal capacity. Karena dengan adanya international personality ini, maka organisasi internasional akan memiliki kecakapan hukum internasional. Hukum internasional yang ketiga ada International Non-Government Organization. Organisasi ini bergerak di berbagai bidang. Yang pertama ada di layanan hukum, keluarga berencana, psikiater, kerja sosial, perlindungan lingkungan, perlindungan satwa, dan lain sebagainya. International Red Cross dan Greenpeace adalah dua internasional non-government organization yang memperoleh pengakuan cukup besar dari masyarakat internasional. Subjek hukum internasional yang terakhir ada individu. Pengakuan hukum internasional terhadap individu pada subjek hukum internasional ini hanya terbatas pada dimungkinkannya individu tersebut untuk bertanggung jawab di depan pengadilan internasional atas namanya sendiri terhadap kejahatan yang ia lakukan. Sekian penjelasan saya tentang subjek hukum internasional. Saya ucapkan mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.